Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara? Semoga kasih-Nya senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Saudara, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 7 ayat 14-18 dengan judul Peringatan Tuhan. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia tidak mau melepaskan bangsa itu. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi ketika ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dan bawalah di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani mengutus aku kepadamu untuk mengatakan biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di tengah padang gurun. Tetapi sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang ada di tanganku ini, akan kupukul air yang di sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah. Ikan dalam sungai Nil itu akan mati dan sungai Nil itu akan berbau busuk sehingga orang Mesir tidak dapat minum dari sungai ini. Saudara, setelah beberapa peringatan Allah berikan kepada Firaun mengenai hukuman atas Mesir, pada akhirnya Allah melaksanakan hukumannya. Dalam bagian pula pertama, yaitu air menjadi darah ini, Allah kembali memerintahkan Musa untuk bertemu secara langsung dengan Firaun di tepi sungai Nil pada saat pagi hari. Hal ini diperintahkan Allah sebab ia akan melakukan demonstrasi langsung di hadapan Firaun. Dan diberikan detil waktu, yaitu pagi hari, sebab dalam tradisi Mesir kuno biasanya Firaun berada di tepi sungai untuk melakukan ritual keagamaan untuk memuja dewa sungai Nil. Melalui otoritasnya Allah kembali memperingatkan Firaun untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk beribadah. Dan jika Firaun masih tetap mengeraskan hati, maka Allah akan merubah air sungai Nil menjadi darah, sehingga ikan-ikan akan mati dan sungai menjadi berbau busuk. Selain itu, sungai Nil yang merupakan sumber kehidupan bagi orang-orang Mesir tidak akan dapat lagi digunakan untuk minum. Hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 16-18. Saudara, melalui bacaan firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa Allah bukanlah Allah yang sewenang-wenang. Dia memberikan peringatan kepada Firaun dan bangsa Mesir, menunjukkan bahwa sebenarnya ia adalah Allah yang mengasihi. Bahkan peringatan-peringatan yang diulang-ulang serta hukuman yang disampaikan menjadi semakin detil berkaitan dengan kerusakannya di dalam ayat 14-18 ini, menunjukkan sebenarnya tawarannya kepada Firaun dan bangsa Mesir untuk berubah sebelum dia melaksanakan penghukumannya. Saudara, dalam kehidupan yang kita jalani, mungkin seringkali kita juga mengambil pilihan-pilihan yang salah dan bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam situasi demikian, Allah yang Maha Kasih akan memberikan peringatan, misalnya melalui orang tua, teman-teman, atau otoritas rohani di dalam gereja, dan lain sebagainya. Dan mungkin saja seringkali kita mengeraskan hati dan kita tetap mengambil pilihan-pilihan tersebut. Sikap ini sebenarnya merupakan tindakan yang tidak bijaksana, sebab kita mengetahui bahwa tujuan Allah memberikan peringatan adalah agar kita berubah dan hidup dalam kebenarannya senantiasa. Oleh sebab itu, mari jadilah semakin rendah hati dan dengarkan peringatannya dengan hati yang lemah lembut dan ketaatan penuh kepadanya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah sikap kita terhadap peringatan Allah? Jadilah pribadi yang lemah lembut dan mudah dibentuk oleh Allah, sehingga peringatan yang Allah berikan dapat kita respon dengan bijaksana.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang mengasihi kami dan tetap memperhatikan kami sampai hari ini Tuhan. Ampuni jika mungkin ada peringatan-peringatan yang Engkau sampaikan kepada kami, tapi kami tetap mengeraskan hati Tuhan, dan kami mengambil pilihan-pilihan yang bertentangan dengan kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini mari kuatkan hati kami Tuhan, bulatkan tekad kami Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang bisa memilih pilihan-pilihan yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan jika Engkau menemukan kelemahan di dalam diri kami, kuatkan kami Tuhan, buat kami tetap memegang kebenaran ini Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini juga Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, segala aktivitas yang akan kami kerjakan. Juga kami serahkan keluarga kami Tuhan, orang-orang yang terdekat dengan kami. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih-Mu. Kami mau menjalani hari ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.